Halo, halo, balik lagi bersama Mas Wisnu. Kali ini Mas Wisnu berbeda ya, berbeda tampilannya. Nih lihat nih, melihat badan Mas Wisnu juga beda ya. Lihat bajunya beda, background beda. Mas Wisnu pindah ke yang lain? Tidak dong, tidak pindah ke lain hati ya. Namun sekarang Mas Wisnu akan mengajarkan, Mas Wisnu akan memberikan tutorial baru atau bahan baru agar kalian punya variasi sekalian kalian itu lebih bisa mengeksplor diri kalian dalam memberikan cara bermain di dunia betting olahraga ya. Sekarang Mas Wisnu di channel baru ya, akhirnya dibikinin channel baru karena yang lain itu yang kemarin itu buat bahas kasino, yang sekarang untuk bahas bola-bolaan ya. Basicnya channel ini akan bahas seputar betting di dunia olahraga, terutama sepak bola ya. Tontonan ini atau tutorial dari Mas Wisnu ini bisa dijadikan acuan untuk kalian itu bisa bermain betting bola. Mas Wisnu akan bahas seputar cara dan bagaimana bermain di sport betting atau betting bola ini. Sekarang Mas Wisnu akan mengedukasi kalian goblok-goblok ini kan, kalian gak ngerti tentang betting bola. Betting bola ribet, gampangan slot, wes. Berarti kalian malas berpikir. Nah ini nih ya, dibuat buat kalian yang suka berpikir. Minimal ya kalau nganggur tuh ada mikir sedikit lah ya, bisa diputar uang ya. Jadi Mas Wisnu selalu menyamakan konsep betting bola ini dengan saham atau kripto atau yang lain. Bahkan ini better than kripto. Kenapa better than kripto? Ini ada fundamentalnya, ada landasannya tuh sangat kuat ini ibaratnya. Kalau kripto kamu tuh nggak tahu landasannya apa, walaupun itu sudah berjalan menjadi mata uang ya. Cuma maksudnya kalau ini tuh landasannya ada. Apa landasannya Mas Nu? Oh, landasannya jelas. Selagi masih ada tim bola, selagi masih ada sepak bola di dunia ini, berarti betting ini punya landasan yang kuat. Bahkan kalian kalau lihat di seluruh dunia, sponsor-sponsor mana yang paling besar adalah sponsor-sponsor dari betting. Lihat di Liga Inggris, bahkan Liga Italia, sponsor Liga Italinya aja itu udah betting ya. Jadi jangan selalu mengkaitkan betting itu dengan permainan atau match fixing ibaratnya, pengaturan skor. Tidak seperti itu. Hei Anda, betting itu adalah brand ya. Betting itu adalah sebuah brand. Kok berat Mas itu bahasannya? Ini biar kalian ngerti, betting itu adalah sebuah brand. Brand itu butuh, namanya bisnis itu butuh yang namanya komunikasi agar brandnya itu terbaca oleh orang lain, atau untuk ngiklan bahasa gampangnya lah ya. Jadi ada budget sponsor untuk ngiklan lah segala macam. Dia juga harus punya budget itu kan. Betting bola itu bukan semata-mata wah ini udah pengaturan skor ini pasti kalian cuma pasang 100.000 apa yang diatur skornya. Kalian berharap pasang 100.000 terus menjadi Steve Jobs? Gak mungkin cok, gak mungkin. Kalian mau berharap ibaratnya pasang 100.000 jadi Tommy Winata? Gak mungkin. Oh siapa itu Tommy Winata? Kalian mau berharap apa? Pasang 10.000 terus jadi 10 juta? Enggak seperti itu konsepnya ya. Di sini tuh diajarkan realistis. Bahkan semuanya itu sangat realistis. Karena mereka menggunakan algoritma. Tahu nggak kalian algoritma ya? Algoritma itu pelajaran waktu sekolah. Mas Wisnu itu bareng sama aljabar ya. Tapi ini lebih menarik algoritma. Jadi penjelasannya pertama ya, kalian itu harus mengenal apa istilah-istilahnya dulu. Ayo kita masuk dulu. Websitenya udah terpampang jelas, nggak usah Mas Wisnu jelasin lagi. Ya kita langsung aja ya. Mas Wisnu akan menunjukkan dari sport ini langsung menuju ke CMD 368. Ya ini udah masuk ya, udah masuk ke sini. Mas Wisnu tadi udah masukin duit 100.000 di sini ya kan. Mas Wisnu udah masukin duit 100.000. Kita langsung saja menuju penjelasannya apa aja ya. Ini enak nih, udah bahasanya Indonesia lah ibaratnya ya kan, bahasa Indonesia gitu ya. Setelah bahasa Indonesia, Mas Wisnu mencoba sebagai percontohan tuh di sini aja ya. Kita mulai dari pertama itu ada apa aja istilah-istilahnya di sini nih ya. Kamu tuh kalau pertama masuk jadi langsung biasanya langsung ditampilkan itu masalah sepak bola langsung ya. Jadi nggak usah pilih-pilih yang lain, langsung masuk aja yang ini. Nah, tapi kalau kamu mau mencari yang lain silahkan cari di sini ya. Mau 1x2 tebak skor apa segala macam bisa di sini kamu ya. Atau yang mau lebih awal atau lagi langsung ibaratnya lagi live. Lagi live ini baru ini aja. Ya, Mas Wisnu akan menjelaskan ya langsung di
istilah-istilahnya apa aja. Ini pertandingannya ada ini. Ini ambil sampel aja ya, satu ya. Melbourne City FC lawan Perth Glory. Kita ambilnya Melbourne sama Perth lah ya. Melbourne di kandang, kalau kandang tuh di atas, Perth itu tandang berarti di bawah. Nah, ini ada seri berarti draw ya. Oke, lanjut ya ke sebelahnya. Nah, di sini ada waktu penuh itu adalah full time. Babak pertama adalah first half ya. Itu terjemahannya seperti itu. Oke. Nah, ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang babak pertama, ada yang waktu penuh, ada yang full time. Oke. Nah, di bawahnya mengerucut lagi ada HDP, ada over under, ada 1x2. Oke. HDP itu adalah handicap, OU adalah over under ya. Jadi OU ini bloknya sendiri. Bloknya sendiri nih dari sini, nanti bakal digaris ya. Bloknya sendiri, HDP juga punya bloknya sendiri. Oke, ini ke bawah ya. Nah, ini 1x2, ini bloknya sendiri. Nah, terus ini yang bergerak merah, hitam segala macam. Ini apa? Ini namanya odds ya. Ini adalah odds. Odds adalah angka pengali uang kalian. Oke, angka pengali uang kalian adalah namanya odds. Bahasa gampangnya kita sederhanakan seperti itu. Nah, odds itu bermacam-macam ya, bermacam-macam ininya variannya. Nah, ini tahunya dari mana bermacam-macam. Nah, di sini nih, klik sini nih. Klik sini ya. Klik sini, ada HK, ada MY, ada desimal, ada Indo. Oke, biasanya yang paling umum itu adalah HK sama Indo dan MY. Tapi lebih umum lagi HK dan Indo. Oke, kita pakai yang HK aja. Kita pakai HK biar umum, biar gampang ya. Kita pakai yang HK. Oke. HK itu Hong Kong ya. Hong Kong. Kita pakai berarti kalau disebut odds Hong Kong itu. Oke. Kita pakai odds Hong Kong. Ketika pakai odds Hong Kong, dilihat lagi ya. Lihat lagi ini HDP nih. Kita Mas Wisnu sekarang akan menjelaskan perihal HDP ya, handicap. Ini odds ini nih, odds semua nih. Yang ini nih, yang bisa diklik nih semua nih odds ya. Ini semuanya adalah odds. Odds HDP ya ini ke bawah. Ya. Odds HDP ini ke bawah sini. Odds over under ya ini ke bawah. Odds 1x2 ya ini ke bawah ini ya. 3 ini. Oke, paham ya? Jadi Mas Yusuf tidak akan menjelaskan over under, tidak akan menjelaskan 1x2 dulu. Nah, konsepnya sama, babak pertama dan full time itu sama, konsepnya sama. Kita pengenalan dulu terhadap HDP dulu ya. Kita pengenalan terhadap HDP. Oke. HDP itu lebih sering disebut tuh purpuran lah, kalau bahasa umum di Indonesianya tuh purpuran. HDP itu lebih sering disebut purpuran, walaupun artinya handicap bahasa Inggrisnya, tapi lebih disederhanakan lagi biar kalian paham. Purpuran, main purpuran gitu loh ibaratnya. Jadi Melbourne versus Perth Glory ya. Melbourne versus Perth Glory ya. Kita sederhanakannya Melbourne melawan Perth gitu ya. Nah, kita baca satu-satu ya. Purpuran itu kita coba masuk ke oret-oretan Mas Wisnu ya, biar kalian lebih paham, Pertama, purpuran itu biasanya terjadi tuh kelipatan 0,25, 0,25, 0,50, 0,75 dan 1,00. 1,0 ini adalah 1 ya. Kelipatannya selalu seperti itu. Terus bagaimana ngebaca nih 1/1,5? 1/1,5 tuh gimana? 1/1,5 berarti 1 tambah 0,25 sama dengan 125 ya. Ini kayak gitu. Kalau ada angka 1 terus strip 1,5 berarti ini 1,25 ya. Jadi antara 1 dan 1,5 itu adalah 125. Begitu brother ya. Jadi kalian harus tahu itu dulu, landasannya itu dulu. Cara menambahkannya seperti itu. Oke. Cara menambahkannya seperti itu. Jadi ini Melbourne
ngepur. Pert. Berapa? 1,25. Itu tuh di yang pertama ini ya, di yang pertama ini nih. Di kolom pertama ini. Oke, paham ya? Jadi kolomnya Melbourne ini sederet ini ya. Sederet paling atas. Sederet paling atas lah ya. Sederet atas ini adalah kolomnya Melbourne. Nanti baru kita bahas kolomnya Perth ya. Nah itu gitu ya. Jadi bacanya Melbourne for 1,25 Perth dengan odds berapa itu di atas 0,95 gitu. Oke, cara kerjanya gimana 0,95 ini? Yaudah, kita anggap kamu pasang 100.000 ya di permainan ini ya. Kita klik aja nih kalau kamu pengen lihat cara kerjanya odds. Nah, klik. Nah, ya, minimal pasang itu di sini 10.000 ya. Jadi, kalau kalian pasang 100.000, kalian akan mendapatkan 95.000 ya. 95.000 kayak gitu ya. Kalian pasangnya 100.000, tapi mendapatkannya nanti totalnya berarti 195.000. 95.000 adalah keuntungan kalian kalau kalian menang. Kalau kalian menang dan pasang yang ini ya, dari ini ya. Nah, penjelasannya kalau Melbourne, kita sebutnya Mel aja. Mel itu pur 1,25 Perth, pasangnya 100.000. Kamu pasang 100.000. Oke ya. Nantinya skornya itu menjadi 1, sininya kosong. Ya. 1 sininya kosong. Mel ini berarti masih menang. Ya. Di sini berarti kalau kayak gini sama dengannya hasil akhirnya full time-nya. Hasil akhirnya full time-nya adalah 1 untuk Melbourne. Perth-nya 1,25. Yang kalah berarti siapa? Yang kalah ya berarti Melbourne. Melbourne ini kalah karena ada 25-nya ini ya. Tapi ketika kondisinya seperti ini, kalian hanya mendapatkan 50% dari taruhan kalian karena kalian hanya menang 25 ini, 0,25 ini. Setiap selisihnya hanya 0,25, kalian akan mendapatkan 50%. Begitupun sebaliknya ketika kalian kalah. Kalian kalah juga akan kalian kurangnya hanya minus 50%. Begitu ya. Paham ya? Di sini sampai sini paham ya kalian ya? Jadi kalian harus mengerti konsep ini dulu untuk pasang pur-puran. Untuk bermain di handicap tuh kalian harus tahu ini dulu. Loh, terus gimana Mas Wisnu kalau purnya itu 1,5? Oke, kita turun ke bawah ya. Mas Wisnu anggap paham ya ini ya. Melbourne ngepur 150. Oke, 115 ini ya. 15 itu anggapnya 150. 1,5 itu nolnya biasanya nggak dibaca juga nggak apa-apa. 1,5 ini bicaranya orang seperti itu ya. Jadi pasangnya berapa? Pasang 100.000 kayak tadi ya. Kita klik, kayaknya ini Melbourne aku percaya bakal ngegolin 2 lah ibaratnya gitu ya. Bakal ngegolin 2. Kita klik aja. Di sini pasang 100. Ketika kalian pasang 100, kalian akan mendapatkan 120.000. Jadi total nanti kalian di kantong kalian akan ada 220.000. Loh, kenapa Mas Nuka tadi kurang 5.000 sekarang kok naik? Iya, karena oddsnya di sini adalah 1.20. Kalau 1.00 berarti kalian akan mendapatkan sama 100.000 juga. Nah, ini karena ada lebihan di belakang 20 itu dikalikan juga sama 100.000 kamu, gitu loh ya. Jadi mendapatkan 120. Jadi sebelum kalian pasang, kalian juga perhatikan di sini pasangnya. Dan kalau 100 ini 100.000 ya, hilangkan 30 di belakang ya. Kalian jangan pasang 100.000 tuh kayak gini. Kalau pasang 100.000 kayak gini, berarti kalian pasangnya itu 120 juta ya.
kalian pasang 100 juta berarti ibaratnya, dan akan mendapatkan 120 juta. Sorry, tadi salah. Kalian pasang 100.000 kayak gini, berarti kalian pasangnya itu 100 juta dan akan mendapatkan kalau menang itu 120 juta. Oke, jadi kalian pasangnya selalu hilangin aja 3 terakhir ya. Ini nih 100.000 rupiah. Oke, paham ya? Nah, berarti secara tidak langsung Melbourne ini memang diunggulkan secara purpuran, tapi tidak diunggulkan secara odds ya. Karena semakin kecil odds itu sebenarnya semakin diunggulkan itu tim. Ya. Kita lihat yang 0,75 kalau kalian nahan, ibaratnya bahasa itu menahan ya, menahan. Kita lihat. Loh, pasang 100.000. Kalian cuma dapat 75.000 gitu ya. Tapi berkemungkinan menang. Itu. Jadi realistis, kalian mau dapat kepastian tapi odds-nya juga tidak full gitu ya. Cara ngitungnya gimana Mas Nu? Jadi kejadiannya sama nih. Melbourne fur 1,5 per pasangan kalian 100.000. Oke. Jadi kondisinya angkanya akan jadi seperti ini. Ini 50. 50 ini kemenangan per. Jadi akan mendapatkan full dari 100.000 tadi dengan odds-nya 120, berarti akan mendapatkan full 120. Gitu ya. Dapat 100%. Tidak mendapatkan ada pengurangan, tidak ada. Lanjut lagi ke yang satu. Oke, ini yang satu di bawah sini ya. Ke yang satu. Konsepnya sama ya, konsepnya sama. Ini tinggal hilangin aja 50-nya ya. Purnya 1 kan. Kalau purnya 1 ya, kalian nggak dapat apa-apa nih. Kita coret dulu nih. Kalau purnya 1 ya, per pur 1, jadi kondisinya kan 1-1 ya. Kalian menjadi 1-1 ini. Ketika menjadi 1-1 seperti ini, berarti draw. Jadi poinnya sama, uang kalian kembali 100%. Uang kalian kembali 100% ya, kalau posisinya kayak gitu. Nah, cukup mudah dipahami ya. Cukup mudah untuk dipahami untuk pengertian daripada handicap dan odds ini, karena akan selalu, kenapa dijelaskan handicap dengan odds, karena itu selalu bersebelahan, ibaratnya beriringan. Jadi jalannya tuh iringan gitu. Karena itu mempengaruhi perubahannya angka purpuran atau angka handicap ini akan mempengaruhi odds juga. Oke? Perubahannya ini juga odds akan mempengaruhi juga nih si purpuran. Begitu. Ini waktu penuh ya, ini full time. Sama juga berlaku juga untuk babak pertama, sama, hitungannya sama. Ya, hitungannya sama. Nanti akan Mas Wisnu permudah pokoknya ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, langsung tanya aja di kolom komentar ya. Apa yang membuat kalian tidak paham bermain betting bola ini, langsung aja tanyakan, nanti Mas Wisnu akan balas sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Oke? Ya, untuk sekian penjelasan HDP-nya, sekian dulu ya penjelasan HDP-nya. Nanti akan dilanjutkan lagi part 2-nya untuk over under, dan selanjutnya lagi langsung 1x2 ya. Ini yang paling umum soalnya, paling umum dalam disajikan oleh betting bola lah, ibaratnya ya. Betting bola ini paling umum ini 3 ini ya. Kalau kalian mau banyak lagi ya bisa, cuman itu panjang waktunya untuk dijelaskan. Jadi kalian fokus dulu ke 3 ini sampai paham ya. Sampai paham baru kita akan lanjut. Chapter 2-nya Mas Wisnu akan menjelaskan over under ya. Dan 1x2. Kalau cukup waktunya, biar nggak boring Mas Wisnu bikin singkat. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nonton Mas Wisnu Bola. Jangan lupa juga follow Twitternya Mas Wisnu Bola. Sekarang kalian subscribe, like, komen, share juga, nyalain lonceng. Oke? Terima kasih semuanya. Jangan kemana-mana. Selalu jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan terus pokoknya. Oke? See you all. Love you.